Tercatat pemirsa 510 kasus pidana terkait kebakaran hutan terjadi sejak 2015 hingga 2019. 7 korporasi pun telah terbukti melakukan pembakaran lahan dan telah divonis untuk wajib membayar ganti rugi dan pemulihan lahan pasca terbakar. Berikut kami akan paparkan data terkait kasus dan juga upaya penanganan kebakaran hutan yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Kita akan lihat yang pertama dari tahun 2015 hingga 2019 seperti yang tadi saya katakan. Sudah ada 510 kasus pidana terkait pembakaran hutan dan juga lahan. 11 diantaranya ini adalah masuk dalam gugatan perdata dan kemudian 10 diantaranya berstatus ingkrah di Mahkamah Agung dan juga nilai total ganti rugi dan untuk pemulihan ini lebih dari 18,3 triliun rupiah. Kemudian juga ada 171 sanksi administrasi yang diterapkan terkait dengan pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Dirjen Gakum KLKH sejak tahun 2015 hingga 2019. Kita akan lihat korporasi ini juga salah satu yang mendapatkan atau mendapat gugatan pidana maupun perdata terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan. Kita lihat di tahun 2018 begitu ada PT Nasional Sago Prima, ini juga akhirnya terkena denda 1 triliun rupiah. Kemudian di 2017 setidaknya ada 4 korporasi yang terkena, yaitu PT Waringin Agro, PT Waimusi Agro Indah, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Riki Kurniawan Kerta Persada. Dan ini nilainya juga berkisar ada 466,5 miliar hingga 191,8 miliar rupiah. Di 2016 juga ada 2 korporasi juga yang tersangkut kasus kebakaran hutan dan lahan. PT Merbau Pelalawan Lestari dengan nilainya 16,2 triliun rupiah serta PT Bumi Mekar Hijau ini dengan nilai denda 78 miliar rupiah. Kemudian kita akan lihat lagi pemirsa, sebenarnya juga para di daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang khususnya menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan, mereka juga sudah menyiapkan dana atau anggaran begitu terkait untuk pencegahan dari kebakaran hutan dan lahan. Berapa besarannya kita akan lihat di slide berikutnya atau di fakta berikutnya. Untuk Riau ini data APBD untuk alokasi pencegahannya adalah 7 miliar rupiah. Sedangkan untuk Kalimantan Tengah ini 20 miliar rupiah, Jambi 1,5 miliar rupiah, serta Sumatera Selatan ini mengambil dari dana desa yaitu 30 juta per desanya dari dana desa sebesar 2,6 triliun rupiah. Ini diambil 30 juta rupiah per desa untuk alokasi anggaran pencegahan pembakaran dan hutan. Nantinya anggaran ini bisa dipergunakan untuk berbagai hal untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan. Apakah nilai ini memang sudah ideal begitu atau justru harus ditambah terutama untuk wilayah-wilayah yang kebakarannya ini selalu masif begitu ya, seperti Riau, mungkin Kalimantan Tengah dan lain-lain. Kita akan lihat kemudian untuk itu tadi adalah alokasi anggarannya. Kemudian juga sebenarnya sudah ada grand design untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang diarahkan begitu oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Apa saja? Kita akan lihat harus ada kebijakan permanen terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga harmonisasi kebijakan lintas sektor. Ini diperlukan juga begitu ya, seperti juga kemarin yang dikatakan oleh dari Dirjen Gakum yang mengatakan bahwa memang harmonisasi inilah juga salah satu hal yang bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga ada kebijakan terpadu yang diterapkan, kemudian juga harus komprehensif dan solutif, cepat dan responsif, serta tepat sasaran. Inilah grand design pencegahan karhutla sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.